berjumpa pemirsa Bincang Sultra. Hari ini kita tidak cerita terkait Bincang Sultra. Saya Ridwan Badala, biasa dipanggil Bung RB. Kita akan bercerita terkait kopi laborasi. Tentunya pemirsa bertanya, apa sih kopi laborasi? Kopi laborasi itu adalah gabungan dari kita minum kopi pagi hari sambil berkolaborasi. Pemirsa, hari ini kita kedatangan beberapa tamu, tapi sebentar saya akan perkenalkan tamu-tamu saya. Yang pasti hari ini kenapa kita duduk bersama mereka, ada beberapa hal yang kita bicarakan. Yang pertama, beberapa minggu ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dituding biang keladi terjadinya inflasi sampai kita peringkat 2. Ya, peringkat 2 inflasi tertinggi. Kemudian minggu kemarin atau Senin ini kita sudah masuk peringkat 7. Nah, kedua, persoalan bahwa dunia hari ini tidak baik-baik saja. Itu pernyataan Presiden. Karena tidak baik-baik saja, maka secara makro bahwa inflasi ini banyak faktor yang menyebabkan. Oleh sebab itu, saya undang beberapa narasumber saya untuk membahasnya. Yang pertama, Kadis Ketapan, ya saudara saya, Haris Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Om Swastiastu, salam sehat untuk kita sekalian. Thank you, luar biasa ya. Ya, adinda saya Dr. Samsul Anam, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan sekalian. Oke, Ya. saya Samsul Anam dari saya sebenarnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alwaleo, dan saat ini ikut mensupport juga di Universitas Muhammadiyah. Ya. Sebagai Wakil Rektor Bidang Inovasi ya. Kerjasama. Oke, Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Ya, oke, di sebelahnya Pak Saifuddin, silakan perkenalan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Direktur Utama Perumda Pasar Kota Kendari, dipercayakan oleh pemerintah Kota Kendari, dan selama ini memang banyak hal terkait penanganan inflasi khususnya di pedagang dan masyarakat. Oke. Terima kasih. Oke, yang paling ujung ini senior kita Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Azhar Bapada, adalah akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Alwaleo. Guru besar Fakultas. Beliau ini tidak menyebut bahwa beliau ini salah satu pakar ekonomi di Sulawesi Tenggara. Dan insya Allah di nasional ya. Ya, saya minta dulu ya. Hari ini kita ya Bapak Ibu, Bapak-bapak semua, hari ini kita lebih kepada diskusi ringan. Kita santai-santai sambil kita minum kopi. Jadi saya tidak perlu perintah, saya sebagai host. Ya, host hari ini memang saya sengaja pakai dasi sendiri supaya bisa membedakan mana host, mana narasumber. Jadi kalau kita sambil cerita, kalau Bapak agak haus bisa minum air, bisa dengan kopi. Kalau itu saya minum. Oh, silakan makan ini ya. Iya. Baik. Kita lanjut pemirsa. Saya katakan tadi bahwa inflasi itu yang dialamatkan adalah pemerintah Provinsi Tenggara. Hampir ratusan media menyatakan bahwa buruh bersalah pada inflasi ini. Buruh harus dievaluasi oleh Mendagri. Padahal sesungguhnya gubernur baru berusia 2 bulan ketika inflasi yang sudah beberapa tahun terjadi. Untuk itu saya mulai mungkin dari Kadis tanaman pangan, ketahanan pangan, ya beda tanaman pangan. Karena kalau tanaman pangan berarti yang menanam, memproduksi. Kalau ketahanan pangan yang menjaga pertahanannya ya. Oke, Pak Kadis, terkait inflasi mungkin bisa diceritakan bagaimana sih inflasi yang ada di Sulawesi Tenggara ini? Baik. Jangan dulu solusi ya, sebelum bicara solusi ya. Terima kasih. Oke. Jadi saya akan mulai dari inflasi pada bulan Oktober tentunya. Oktober 2023 ini. Inflasi secara nasional year on year, tahun ke tahun itu berada di angka 2,56% untuk nasional. Kemudian dari bulan ke bulan terjadi inflasi 0,17% nasional. Nah, yang paling penting adalah inflasi tahun kalendernya. Tahun kalendernya secara nasional berada di angka 1,8% year to date ya. Untuk Sulawesi Tenggara, inflasi gabungan dari 2 kota, karena yang dipantau adalah 2 titik, Kota Kendari dengan Kota Bau-Bau. Saat ini inflasi gabungan 2 kota dari tahun ke tahun berada di angka 3,14% year on year. Namun inflasi dari bulan ke bulan atau month to month-nya
Sulawesi Tenggara deflasi, bukan inflasi tapi deflasi di angka 0,07%. Untuk tahun kalendernya kita berada di angka 2,03%. Angka ini tentunya masih masuk ke dalam ring target nasional 3+/-1. Ya. Year to date kita di angka 2,03. Kalau November dengan Desember kita betul-betul bisa jaga, pada akhirnya year to date kita akan di bawah angka 3. Kita akan berusaha semua tentunya. Ya. Pantauan dari dua kota ini, kota Kendari berada di year on year-nya 3,01%, kemudian Bau-Bau berada di angka 3,83%. Secara mon-to-monnya dua kota semua deflasi. Kota Kendari deflasi di 0,01%, kota Bau-Bau berada di 0,27%. Ya. Pada bulan Oktober 2023 ini kan terjadi deflasi mon-to-monnya 0,07%. Ya, di mana Sultra ini dibandingkan dari bulan September, tentunya kita Desember kita inflasi di 0,36%. Kita sekarang di Oktober sudah deflasi. Ya. Jadi secara tahunan juga waktu bulan September kita berada di angka 3,46% year on year. Sekarang kita turun di angka 3,14% di bulan Oktober. Tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi. Inflasi secara tahunan dipicu oleh harga beras, ya, kemudian dipicu oleh rokok kretek filter, kemudian dipicu oleh angkutan udara, ya, kemudian dipicu oleh mobil, ya, dan yang terakhir teman-teman bisa menyerah juga kalau menyerah juga kalau misalkan ada yang menyerah juga apa. Nah, untuk komoditas ikan-ikanan kita semua deflasi. Oke. Jadi kan ini kita bicara fakta yang ada. Ya. Sulawesi Tenggara masuk kategori 2 peringkat 2 dan kemudian peringkat 7. Tadi ada pernyataan bahwa kita deflasi. Bisa diberikan dari sudut pandang mana? Kadis Ketapang bisa menyatakan ya yakin sekali bahwa kita ini masih kita deflasi. Sementara data nasional kita masuk 7 besar terakhir. Jadi bisa diberikan kepada masyarakat seperti apa? Teman-teman bisa target inflasi nasional seperti yang saya katakan tadi itu adalah 3+/-1. Range-nya antara 2 sampai dengan 4. Ya. Sulawesi Tenggara memang berada di 3,14. Dari urutan kedua sekarang urutan ke-7. Ya, tentunya nasional itu merata-rata dari 90 kabupaten kota yang menjadi titik inflasi. Pastinya ada yang berada di atas nasional dan ada yang di bawah nasional. Ya. Kota Bau-Bau sekarang berapa? Kota Bau-Bau sekarang year on year berada di angka 3,53%. 3,53. Ya. Dari informasi instruksi Presiden, kota hati-hati kalau sudah di atas angka 4. Ya. Angka 4. Kemudian kabupaten di angka 5 dan provinsi di angka 3,5. Ya. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Bau-Bau masih masuk dalam range target 3,53. Kota Kendari secara nasional kita masih di peringkat 7, gitu. Ya. Kota Kendari berada di angka 3,01. Ya. Tadi saya katakan year to date kita, inflasi tahun kalender kita gabungan dari dua kota berada di angka 2,03%. Ya. Jadi kalau nanti di bulan November, Desember kita bisa jaga, pemerintah betul-betul berupaya dan menjaga ini, mudah-mudahan kita berada di angka 3 sesuai di bawah 3 sesuai dengan. Sekarang saya dijelaskan apa sih faktor penyebab dari terjadi inflasi kita. Kendati pun sebelumnya belum masuk kepada angka yang di ultimatum oleh Presiden. Kenapa kita bisa sampai dengan peringkat 2 sampai ke peringkat 7? Apa mungkin ada problemnya, misalkan persoalan gas yang sementara ini yang belakang ini tadi saya sudah katakan Pak, bahwa penyumbang inflasi dari tahun ke tahun itu yang pertama adalah gejolak harga beras di pasar. Ya. Terus itu yang utama.
dia menyumbang di 1,15%. Kemudian cukai rokok kretek filter ini juga menyumbang di 0,31%. Kemudian angkutan udara, harga tiket pesawat baik dari Kendari keluar, Bau-Bau keluar, Wakatobi, ini semua berpengaruh dan menyumbang inflasi di angka 0,21%. Oke, kita tinggalkan angka-angka. Terima kasih Pak Kadis. Saya melangkah ke Pak Adindaku. Dalam konteks Anda lihat dari konteks yang disampaikan oleh Pak Kadis ini, apa sih dia akan masalahnya sampai itu kita dikatakan masih inflasi. Padahal sesungguhnya Pak Kadis sudah sampaikan kita bahkan optimis kita ini deflasi. Deflasi ya. Sekarang kita deflasi posisi kita, bukan inflasi. Kita lihat apa sih masalahnya? Kita sudah sudah deflasi, tapi kan masih ada harga yang tidak pernah trennya naik terus ya. Maksudnya tetap tidak pernah turun. Misalkan gas, beras dan kebutuhan pokok lainnya. Dari sisi makro dan mikro begini seperti apa? Ya, terima kasih, host. Yang pertama, inflasi ini memang dia jadi fenomena ekonomi. Tidak akan mungkin ada satu perekonomian yang bisa kedap atau bebas begitu saja dari volatilitas harga gitu ya. Nah, tadi Pak Kadis sudah kasih info ke kita beberapa produk dan komoditi yang memicu, menyumbang terhadap inflasi, dan sudah ada peta, sudah ada data. Jadi kalau kita kira-kira sebenarnya kalau secara normatif yang mencetus inflasi itu dia bisa kita lihat dari sisi permintaannya dan dari sisi penawaran, supply. Nah, kalau dari sisi permintaan itu biasa kita lihat apakah ada peningkatan konsumsi dari konsumen dan pasokan tersedia gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat agaknya kalau permintaan ini cenderung stabil di kita. Nah, yang banyak mengganggu di daerah ini biasa pasokan. Pasokan juga ini kalau kita urai-urai biasa adalah ada di saluran distribusi atau kalau dalam skala regional dan nasional. Jadi asumsinya Dinda bahwa terjadi kemandetan di saluran distribusi. Ya tentu kita harus periksa ya, tapi paling tidak saluran distribusi ini memainkan peran cukup penting ya, terutama untuk produk-produk yang kita pasok dari luar. Nah, tapi kalau yang kita produksi sendiri ya itu ada juga kontribusi dari saluran distribusi. Nah, problem lainnya dari saluran distribusi ini adalah harga di tingkatan konsumen itu sangat dipengaruhi panjang pendek saluran distribusi tiap-tiap produk yang terutama disebut-sebut tadi yang menyumbang ya. Nah, itu makin panjang itu harga yang terbentuk di tingkat konsumen itu juga berpotensi untuk makin mahal. Nah, tapi kan sekarang ini kalau kita lihat dengan adanya teknologi informasi kan tidak seperti dulu. Kalau dulu kita membayangkan dari sentra-sentra produksi, produk kita di delivery masuk, itu dia akan masuk dulu ke pasar induk. Baru delivery masuk ke pasar-pasar tradisional atau retail atau pengecer. Tapi kan sekarang sudah tidak bisa membayangkan seperti itu lagi. Karena sudah teknologi ya? Karena sudah ada, dia terdisrupsi pasar ini. Tapi kenyataannya seperti itu, masih ada terjadi penyumbatan. Artinya harga tetap tidak stabil, ada beberapa bahan pokok yang tidak stabil, masih harga naik. Ini kata emak-emak ya, bukan kata saya. Kata emak-emak di sosial media itu masih naik harga, beras masih ada. Iya, ini kan dari sisi tadi pernyataannya Adinda bahwa ya sudah dengan teknologi ini memudahkan kita, kenapa masih ada kemandetan itu dia nih. Tapi kalau kita ngobrol itu sudah masuk ke solusi nih. Tapi begini sebenarnya yang saya lihat. Saya melihat atensi dari Pak Gubernur ini udah tepat. Udah cukup bagus. Jadi beliau masuk dengan tagline presisi ya. Dan itu kalau presisi ini kita mainnya data gitu ya. Dan pasti beliau menginginkan semua otoritas yang berkaitan dengan penanganan ini harus memprepare data yang presisi. Anda sudah menjamin bahwa sebetulnya program atau ide-ide dan gagasan gubernur ini terkait satu dalam presisi ini sudah on track. Kalau beliau bicara data dan presisi terkait dengan penanganan inflasi, belum, saya belum masuk ke itu. Jadi gini, kalau kita bicara siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap inflasi ini banyak Pak. Di tulisan saya beberapa waktu lalu, itu yang paling pertama tentunya kalau secara nasional dan juga regional harusnya adalah Bank Indonesia. Karena mereka memang diberi amanah gitu ya. Jadi penyumbang barang-barang bukan. Yang bertanggung jawab untuk bersama-sama tentunya untuk ikut memaintain ini, mengelola harga-harga agar tidak terjadi gejolak.
tentu di kasta tertingginya itu pasti Bank Indonesia. Kemudian bareng-bareng dengan pemerintah pusat. Nah, kalau kita lihat di sisi kebijakan, ini kebijakannya, kita lihat Bank Sentral. Bank Sentral ini punya namanya instrumen yang kita sebut atau yang mereka sebut dengan Inflation Targeting Framework, kerangka kerja inflasi, penanganan inflasi, target inflasi. Salah satunya itu mereka tentukan tadi tuh 3 plus minus 1, itu nasional tuh Pak. Nasional ini kalau kita bawa ke daerah itu belum tentu cocok matching. Oh iya. Belum tentu matching, artinya daerah juga atau pada tingkat regional itu harus punya hitung-hitungan sendiri. Iya. Berdasarkan keunikan. Dan itu harus diakui oleh pemerintah pusat. Jadi ya, harus diafirmasi. Tidak hanya dilihat angka-angka peringkatisasi itu kemudian kalau itu kan diidentifikasi kan? Itu kan teknis Pak. Hitung-hitungan peringkat. Lagi ini inflasi kan bukan soal sekolah ini Pak. Ya, ranking 1, ranking 2. Nah, ini berkaitan begitu dengan juga masyarakat barangkali tidak melihat begitu kita peringkat 2, peringkat 1 langsung dijustifikasi bahwa artinya ini gagal. Iya benar. Jadi itu kan teknis operasional. Yang kita mau ini adalah pendapatan kita itu punya marwah di hadapan barang dan jasa. Nah, yang jadi soal ini adalah harga itu tidak selalu bisa mencerminkan nilai otentik dari barang itu. Harga-harga. Karena banyak aspek-aspek yang membentuk harga itu. Ya, banyak aspek, bukan hanya aspek ekonomi saja. Nanti Prof. Mas Rokoda bisa mengelaborasi itu. Tapi kita harus tahu bahwa harga ini tidak lagi secara otentik bisa dipakai atau bisa dijadikan alat untuk mengukur nilai otentik dari barang itu. Makanya perlu pencermatan. Terutama kalau kita sudah punya data apa saja barang-barang yang menyebabkan inflasi, nah sebenarnya kita sudah bisa tahu apa yang kita harus kerjakan. Ya, oke. Sudah, tapi itu di solusi. Saya hanya tanya sebentar. Jawabnya ya apa tidak? Sudah punya data? Punya. Siap. Oke, jangan dijawab dulu, jangan ya. Saya hanya nanya ya, oke. Oke, kita lanjut ke supaya jangan sampai kalau keterusan sudah disolusi ya. Iya, nanti Pak Saifuddin dengan Bang Profesor yang katakan, waduh, Pak Kadis ini tidak adil, saya belum selesai, sudah solusi ya. Oke, sekarang dari aspek pasar ini Bang Saifuddin kan Direktur Perumda Pasar, yang tahu pasar Kota Kendari beliau ini, artinya suhunya pasar Kota Kendari. Dari dua panelis tadi, Anda melihat seperti apa kondisi hari ini di pasar kota, di pasar kita ini? Iya. Karena ini kan tempat distribusi kan, jadi rantai pasokan ada di sana. Ya, silakan Pak. Ya, jangan solusi dulu ya. Iya, terima kasih. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Samsul tadi, bahwa kita kembali dulu terkait apa itu inflasi. Inflasi itu kan adalah kenaikan harga pada barang dan jasa dalam waktu tertentu. Ya. Nah, tentunya dengan inflasi ini maka proses distribusi barang tentunya inilah yang menjadi pemicu utama terhadap terjadinya inflasi. Apalagi kita ini Kota Kendari ini adalah kota jasa. Kita bukan kota memproduksi. Ya, beda dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Seperti tadi yang dikatakan Pak Kadis itu adalah terkait beras. Nah, beras ini produksi beras kita tidak memproduksi beras secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota, tapi kita mendatangkan dari luar kabupaten di sekitar Kota Kendari, bahkan mendatangkan dari luar provinsi. Nah, jalur atau rantai distribusi inilah yang kadang-kala menjadi pemicu kenaikan harga beras. Nah, tentunya demikian pula di pasar, pelaku-pelaku kita di pasar hari ini banyak mengambil beras itu dari luar, ya, sehingga kenaikan beras kita ini ya menjadi salah satu pemicu terhadap inflasi. Nah, ketika masyarakat berbelanja, harga yang ada di pasar itu agak naik dibandingkan dengan harga yang ada yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Bulog. Nah, ini. Nah, kenapa? Karena konsumsi kita juga kadang-kala masyarakat kita ini kita menganggap bahwa beras-beras yang diproduksi oleh Bulog itu adalah harga yang rendah, rendah, mungkin kualitasnya rendah. Nah, kita saja sendiri tentunya menginginkan beras yang bagus, beras yang berkualitas, tapi harganya tinggi, sudah pasti, karena yang namanya kualitas yang memberikan pasti harga yang tinggi, karena pasti sebanding seperti itu. Berarti tidak ada kenaikan harga beras? Kenaikan harga beras saja ada, tetapi itu bukan di tingkat produsennya. Tetapi di tingkat pengecer. Karena pengecer juga sudah mengambil dari tangan ke berapa. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya
kenaikan mata rantai. mata rantai distribusi ini. Kita kunci kita kunci jangan sampai langsung ke solusi. Karena kalau saya tanya apa solusinya masih dijawab. Ya itu masih beras. Tapi kan banyak kebutuhan pokok lain yang lain. Iya. Nah, termasuk kebutuhan pokok yang lain. Pemerintah Kota Kendari melalui tagline-nya Pak Wali Kota hari ini, Pak PJ Wali Kota hari ini, melalui tagline-nya bergerak, sudah memerintahkan atau menyampaikan kepada semua OPD yang terkait untuk turun melakukan pemantauan harga di lapangan dan segera mencari solusinya. Nah, itu sudah dilakukan hari ini oleh beberapa instansi terkait. Dan terkait untuk di Kota Kendari ini yang pemicu selain tadi beras ya tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis itu adalah jalur distribusi bukan jalur distribusi tapi tiket pesawat. Tiket, itu. Karena aftur ya. Iya. Karena aftur. Iya. LPG yang hari ini kan masih mau memakai teriak-teriak ini LPG. LPG ya. Terjadinya kenaikan harga yang lain. Ya, terjadinya kenaikan harga yang lain karena persoalan cuaca. Nah, seperti misalnya sayur mayur. Sayur mayur kita juga ini bukan berasal dari Kota Kendari langsung, banyak diproduksi dari kabupaten lain. Faktor juga faktor cuaca El Nino hari ini itu yang memicu kenaikan. Iya. Nanti kalau bicara produksi nanti kita bicara dengan kadis ketahanan pangan. Ya. Tapi yang pasti tadi bahwa ada dua masalah rantai pasokan, tapi kita sudah melakukan tindakan-tindakan. Iya. Nah, terus terkait gas tadi, terkait gas, mungkin ini juga perlu kita jelaskan terkait gas. Hari ini gas ini terjadi kelangkaan di Kota Kendari karena di Sulawesi Tenggara ini dari penyaluran gas ke masyarakat, pengisian gas ke masyarakat itu hanya ada 3, ada di Kolaka 1, di Konawe 1, dan di Kota Kendari. Berarti nanti pasokannya nih? Iya. Dan dari tiga ini, 2 ini tidak berfungsi dengan maksimal, di mana Kolaka tidak berfungsi sehingga pengambilan gas itu dialihkan ke Kota Kendari. Tapi pernyataannya Pertamina nggak ada masalah dengan pasokan. Iya, masuk pasokan nggak ada masalah. Tapi pengisian gas ke tabung-tabung gas yang 3 kilonya ini karena SPBE-nya lagi bermasalah. Oh, berarti pasokannya sudah siap, tapi gasnya siap. Distributornya. Nah, itu yang tidak. Yang agak sedikit terjadi hambatan karena tadi jangan bicara solusi ya. Karena tadi tidak terjadi pengisian. Terus yang kedua terjadinya kebakaran di pengisian di Konawe. Nah, sehingga semua terkonsentrasi ke Kota Kendari pengisian gas untuk melayani wilayah-wilayah. Sampai dengan hari ini kan gas masih bermasalah sampai hari ini. Iya, karena pengisian di Konawe belum berfungsi. Harus terbakar. Ada beberapa pernyataan di media bahwa salah satu penyebab gas langka dan bahan pokok lainnya adanya penimbunan. Ya, kalau kami lihat hari ini itu tidak ada penimbunan. Iya, tidak ada penimbunan. Iya. Karena kalau bukan penimbunan yang ada, tapi karena memang rantai jalurnya tadi, jalur distribusinya tadi yang agak terhambat. Kalau kita yakin bahwa tidak ada penimbunan, kita sudah ada aksi kan? Iya. Sudah dilakukan aksi? Iya, pasti. Sudah. Oke, kita simpan jangan sampai sudah masuk ke solusi. Ya, oke, kita ke penghujung ini Pak Prof ya. Pak Prof, 3 panelis tadi sudah Prof ya. Salah satunya bagaimana beliau ini optimis dengan deflasi. Kita akan deflasi soalnya. Samsul lihat dari konsep supply dan demand-nya ya. Beliau ini melihat dari segi bahwa rantai pasokan, kemudian distribusi ya. Tapi dia sudah yakin dengan tagline bergerak itu bisa jalan ya. Semoga tagline bergerak ini bukan hanya di Kota Kendari, tapi 17 kabupaten kota. Iya, siap. Kemudian juga provinsi ikut bersama-sama ya. Oke Pak Prof, saya meminjam pernyataannya, saya baca tulisannya Abdul Rahman Farisi. Ketika orang berbondong-bondong jalan Pak Gubernur, bahwa Pak Gubernur gagal terkait inflasi kedua. Tapi dari aspek pandangan lain, Pak Abdurrahman Saleh katakan jangan dituding oleh Pak Gubernur. Karena terkait inflasi ini bicara makro, ya. Artinya penyebab inflasi ini bukan karena Sulawesi Tenggara terjadi inflasi, tapi ini secara makro bahwa ya saya tadi dari awal sudah katakan dunia tidak baik-baik saja. Pergolakan dolar sudah ditarik ke Amerika semua akibat perang Rusia, kemudian Ukraina ditambah lagi perang Hamas ini kan, ya. Para investor sudah pada lari semua karena ketidaktimpangan politik. Kemudian juga inflasi El Nino di 7 provinsi menyebabkan banyaknya
gagal panen ya. Ini kan penyebab yang inflasi semua sehingga tidak bisa. Kemudian nilai tukar juga. Ya, nilai tukar rupiah itu yang menyebabkan, jadi tidak bisa dialamatkan ke daerah bahwa penyebab inflasi semuanya ada di daerah. Mungkin Pak Prof bisa melihat. Saya berikan kesempatan Pak Prof untuk kupas lebih jauh sambil kita ngopi dulu. Silakan Pak Prof. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis. Jadi kalau saya lihat ya fenomena sekarang ini kita harus menyadari pula, tadi sudah sampaikan, sekarang kondisi kita ini masih dilanda dampak dari El Nino. Itu tidak bisa dipungkiri, itu fenomena global yang terjadi ya, dan kita rasakan suhu memang semakin panas dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara tentang inflasi ini, tadi kita banyak disampaikan bahwasanya memang ini fenomena makro ya, tapi dampaknya itu langsung ke masyarakat. Jadi keinginannya adalah secara konseptual, kalau saya boleh katakan, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi semakin lama semakin bagus, semakin meningkat gitu kan, itu mempunyai konsekuensi pada inflasi. Karena secara konseptual peningkatan permintaan akhir itu akan memacu juga inflasi. Nah, tujuannya kan ada yang maksud saya, keinginannya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi itu dengan inflasi yang terkendali. Itu kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat konsepnya itu peningkatan agregat demand selalu akan memacu inflasi. Nah, sekarang inflasi yang terkendali seperti apa? Kalau dia katakan tadi berapa? 4 plus minus 1 bagaimana pada kisaran tersebut. Nah, itu secara konsepnya, secara makronya. Ya memang kalau kita berbicara kondisi inflasi nasional itu ya dari daerah, karena komponen pembentuknya kan BPS umpan dapur kan dari akumulasi agregasi dari daerah. Itu sudah wajar karena kita kan dibentuk dari provinsi, dibentuk dari kabupaten. Nah, cuman sekarang yang terjadi, kalau saya lihat data tahun lalu, kalau tadi Pak Kadis melihat data itu dari bulan ke bulan Pak ya, dengan tahun lalu, tahun kalau tidak salah koreksi ya, tahun 2022 itu kita inflasi kita itu kan tinggi dibanding dari nasional. Oktober di 6,83. Untuk Oktober 2022 6,83. Lebih tinggi dari nasional. Ya, kemudian sekarang kita tinggal 3 ya. 3,14. Kita harapkan tidak setinggi itu untuk tahun ini. Karena kalau kita lihat gejala inflasi yang di tahun ke tahun, kita itu selalu lebih rendah dari nasional. Hanya terjadi lebih tinggi itu tahun 2012, 2016 dan 2022. Ya, 2022 yang kemarin ini yang begitu sangat besar ya. Ini menunjukkan ya, kalau itu terjadi inflasi, itu kan pengaruhnya ke masyarakat. Makanya tadi Pak Samsul mengatakan, kan Bank Indonesia itu kan dia punya cita-cita ya, tanda kutip, cuma satu, bagaimana stabilitas rupiah. Cuma makanya dua, kalau di dalam negeri bagaimana rupiah ini bisa stabil, bisa mempunyai daya beli yang tidak terlalu merosot, ya, tidak artinya bisa terjaga. Kalau berhadapan dengan luar negeri, nilai tukar terhadap mata uang lain itu tidak anjlok, terutama dengan Amerika Serikat. Kan cuma dua dia stabilitas rupiah. Pernyataan Presiden kemarin bahwa sekarang ini dolar kembali ke Amerika. Karena tadi ada dua faktornya, Ukraina dengan Hamas. Otomatis kalau dolar kembali berarti itu bahasa dalamnya itu bahwa investor itu sudah pulang ke daerah. Dolar semakin banyak dari keluar, itu artinya kan permintaan dolar di dalam negeri itu kan sedikit, sementara suplai rupiah kan banyak. Itu kan akan semakin anjlok nanti nilai tukarnya. Jadi bisa lagi ke masalah inflasi ya, itu kan kalau hubungan luar. Nah, tapi kembali ke masalah daerah kita di Sultra. Sultra ini kita ketahui tadi sudah disinggung, dan saya pernah penelitian itu di sponsor di Bank Indonesia sudah lama, tahun 2008 kalau tidak salah. Memang sebagian besar kebutuhan kita, uangnya Komoditas Pertanian masih banyak dari luar, ya. Dan tadi sudah dijelaskan itu hal yang krusial. Nanti solusinya terakhir kan, solusinya jelas itu. Nah, yang kedua juga kita harus maknai di sentra-sentra produksi pertanian kita tidak usah terlalu jauh lah, seperti di Gonda. Saya kan baru 1 minggu itu sudah tidak berada di Kendari, sudah mingkir Pak ke sana, daerah pertanian situ. Kondisi sekarang itu sangat beda dengan 5 bulan yang lalu. Ya jelas beda sekali. Biasanya orang itu tiap pagi cuci sapi. Ada angkanya produksinya? Saya tidak belum ada.
maksudnya ini kan kondisi realitanya sekarang itu pasokannya. Jadi pasokan yang sedikit itu akan mempengaruhi. Tapi secara umum bahwa pasokan mempengaruhi kan? Mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kondisi sekarang itu pasokan yang mempengaruhi. Ya karena El Nino itu kan ya. Biasanya mereka itu bisa panen tiap hari, sekarang dan sudah kurus-kurus gitu kan. Oleh karenanya itu juga yang membuat inflasi. Di lain faktor-faktor lain yang tadi ya. Ya. Tapi tadi kan ada pernyataannya Pak Prof. Ya. Pertumbuhan ekonomi itu kalau pertumbuhan ya baik, otomatis inflasi bisa ditekan ya. Nah, maksud saya biasanya secara konseptual peningkatan output itu selalu kenaikan harga ya. Secara konseptual itu yang nanti tantangannya bagi pemerintah, bagaimana pertumbuhan ekonomi dengan inflasi yang terkendali. Kita buka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara tadi. Oke. Saya dapat data terkait pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara ini di tahun 2022 ya. Iya. Indikator makro kita, tingkat kemiskinan kita itu di tahun 2021 11,17%. Iya. Itu untuk tingkat kemiskinan. Dia menurun di tahun 2002. Iya. Tinggal 11,43. Kemudian tingkat pengangguran kita di 2021 3,686. Kemudian di tahun 2022 tingkat pengangguran kita 3,47. Ya, dia menurun. Ya, dia menurun. Kalau tadi kemiskinan meningkat, pengangguran menurun. Iya. Ini kalau kita bicara ini kan turbulensi ekonomi ya. Iya. Harusnya kan kalau kemiskinan itu dia meningkat, berarti pengangguran pasti meningkat juga. Tapi ini kenyataannya berbeda kita kan. Ya, kalau saya katakan ini ada terjadi turbulensi. Kok pengangguran kemiskinan kita itu meningkat, pengangguran kita menurun. Ya. Penyebab kemiskinan kan karena pengangguran, salah satu penyebab ya, salah satu. Kemudian dari koefisien Gini, data ini tahun 2001 kita 0,387, sementara di tahun 2002 0,366, tetapi di IPM kita itu terjadi kenaikan ya dari 71 di tahun 2022 72, sekian. Saya melihat bahwa ada tingkat ya ketimpangan semakin menurunnya tadi koefisien Gini, tetapi IPM itu meningkat. Itu menjadi salah satu hal yang positif sebetulnya. Hal yang positif bahwa kinerja ekonomi sudah baik. Yeah. Tetapi yang menjadi masalah tadi pertumbuhan ekonomi tadi, kemiskinan dia Kemiskinan dia itu naik, tetapi pengangguran itu turun. Coba dilihat dari konsep ini. Apakah ini akibat ini menjadi ini inflasi kita dari tahun ke tahun ini tetap ada? Yeah. Atau mungkin penyebab lain? Silakan Pak. Oke, baik. Jadi memang begini. Idealnya itu kan pertumbuhan ekonomi itu bisa memecahkan atau melawan musuhnya pengangguran dan kemiskinan. Kan teoritisnya kan begitu. Nah, kalau kita lihat memang di Sultra ini, kalau dari pengangguran sebenarnya kita ini tanda kutip sudah bagus dengan secara nasional dengan 3% itu, dengan 3% kan. Memang masalah yang membebani secara nasional adalah angka kemiskinan kita. Itu masih tinggi di Bali. Jadi makanya saya pernah katakan kalau pengangguran kita itu bisa di dalam konsep ekonomi ada yang dikatakan pengangguran natural. Nah, ada natural atau konvensional. Jadi selalu saja ada orang menganggur, tidak mungkin dia 0%. Kenapa? Orang yang baru lulus kuliah itu kan besoknya langsung pengangguran. Kalau di data misalnya kan, sampai dia mencari pekerja perlu waktu. Nah, ini pengangguran natural. Jadi kalau pengangguran 2-3% itu sudah bagus sebenarnya. Kenapa? Karena sudah sekarang mencari hari ini saya lulus, besok saya kerja. Kan pada waktu dia sekolah, kuliah kan itu kan tidak dianggap angkatan kerja. Nanti setelah lulus baru angkatan kerja. Kalau dia tidak menganggur baru dikatakan pengangguran. Pada waktu kuliah sama-sama kan masih banyak. Tapi dia bukan pengangguran karena bukan angkatan kerja. Nah ini jadi konsep ini saya katakan memang pertumbuhan ekonomi itu. Nah saya sering mengatakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah yang bisa menuntaskan masalah kemiskinan dan pengangguran. Dan konsep hitungannya pun beda sebenarnya. Jadi kalau pengangguran dihitung itu dari jumlah orang bekerja dengan jumlah angkatan kerja, bukan dengan jumlah semua penduduk. Nah, tapi kalau kemiskinan ini jumlah orang miskin dibagi dengan jumlah penduduk, gitu. Jumlah orang miskin dibagi dengan jumlah penduduk. Makanya Prof ini data bahwa yang menjadi turbulensi ini kemiskinan ini tidak balas dengan pengangguran. Artinya kok kemiskinan meningkat, pengangguran menurun. Harusnya kan itu berbanding lurus itu. Penyebab salah satu indikator penyebab kemiskinan kan karena tingkat pengangguran yang bertambah. Iya kan penyebab harusnya kan penganggurannya kalau dia menurun, pasti kemiskinan sudah berkurang.
Kan logikanya begitu berpikir. Tapi Ini penyebab- menjadi PR kita. Jadi kemiskinan itu begini. Atau mungkin Pak Prof. Nah, kemiskinan itu kan kalau kita bisa katakan begini, BPS itu untuk kasus Indonesia itu menetapkan orang miskin kan berdasarkan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan. Dan garis kemiskinan itu setiap kabupaten, setiap provinsi tidak sama. Tidak sama. Tapi bukan salah BPS mengatur. Saya Itu udah ada ya. ini dia punya mungkin ada kasih pertimbangan. ya. Artinya begini. Oke. Kalau dia misalnya tinggal di Kolaka dikatakan miskin, iya. mohon maaf ya. Iya. Mungkin kalau dipindahkan ke daerah lain yang relatif lebih ini, mungkin dia tidak miskin. Iya. Nah, makanya biasanya kabupaten seperti Kolaka, kenapa kami dikatakan angka miskin, kemiskinannya masih tinggi? Karena itu tidak sama ukurannya. Tapi ya daerah yang dianggap lebih bagus memang nggak sebenarnya tinggi gitu. Katakanlah 1 bulan kalau dia tidak mempunyai pendapatan 800 dia nggak miskin. Tapi di daerah lain mungkin tidak miskin. Iya. Jadi indikatornya beda. Oke Prof, kita masuk ke solusi. Tadinya kan dari sini ke sini. Sekarang dari sini ke sini. Karena nanti dijawab PR-nya beliau untuk menjawab ini ya. Nah, saya melangkah dari Pak Prof kembali. Iya. Pak Prof, ini solusi kita bicara sekarang. Kembali ke masalah tadi inflasi, kita kan sudah agak jauh, kita kembali lagi ke masalah inflasi. Inflasi ini kan menjadi 2 minggu terakhir ini ya, menjadi apa? Kita ini pernah nyaman tidur, termasuk Pak Kadisnya, saya juga termasuk yang nyaman tidur. Karena saya dari sisi bagaimana memberikan pencitraan kepada pemerintah seperti apa kegiatan pemerintah ini. Apalagi pimpinan kami ya, baik gubernur, sekda ini jelas ini menjadi tugas mereka harus bagaimana masyarakat kita ini sejahtera ya. Nah dari apa yang disampaikan oleh Pak Kadis dan teman-teman lainnya, bagaimana solusi sebetulnya untuk mengatasi inflasi hari ini? Oke, kalau saya begini, Pak. Ya, siap. Sekarang ini pemerintah kalau ada inflasi bikin bazar, ya toh, pasar murah. Kita tanya efektivitas dari kegiatan tersebut. Bukan saya menafikan, tidak, saya tidak menafikan efektivitas. Pasar murah hari ini itu gerakan pasar murah. Bazar. Ya. Kalau kita lihat berapa orang bisa beli di situ, berapa jumlah penduduk, bagaimana jangkauannya, itu pertama toh. Dan itu memang kondisi temporary sesaat, tapi harus ada kegiatan yang lebih dari sekedar itu. Nah, kalau kita sudah tahu biasanya penyumbang inflasi paling besar itu dari unsur bahan makanan maksud saya. Beras, umbi-umbian dan sebagainya. Minyak, ikan juga. Kalau kita menghasil ikan, ternyata ikan itu menyumbang selama kemarin. Menyumbang besar. Iya, makanya. Dan kondisi hari ini naik ya ikan. Saya belum tahu datanya tadi. Nanti kita lihat fluktuasinya dia mau apa di berita mau kemarin kan ya. Oleh karenanya itu bisa saja bazar itu oke ya, itu untuk menunjukkan bahwa ada perhatian pemerintah. Mungkin bagus, tapi untuk solusi bagaimana dalam jangka panjang kita harus membuatnya lebih komprehensif. Ya, sekarang kita tinggal mendeteksi. Kalau memang itu tadi kan dikatakan beras ya, kan banyak dari luar, sementara panennya di Koltim, di Konawe. Kita ini Konawe itu kan secara total dari Sultra kurang lebih 34% padi kita, hasil produksi padi itu dari Konawe. Kan penghasil beras itu, mohon maaf Pak Kadis ya, perlu dikorasi. Pertama Konawe, yang kedua Koltim, yang ketiga Konsel, 4 Bombana, baru Kolaka. Itu penghasil padi. Itu cukup untuk Sulawesi Tenggara. 3 juta penduduk, 2,7 penduduk Sulawesi Tenggara. Ya nanti kita harus hitung konsumsi per kapita berapa. Kan kurang lebih panennya itu mungkin sekitar 600.000 sekarang, hampir 500 sampai 600.000. Makanya kita surplus beras atau kita memang impor dari daerah lain? Kita masih surplus, Pak. Kalau hitung-hitungan. Belum impor. Oke, sebentar jawab Pak. Belum impor kan? Belum. Oke, sip, lanjut Pak. Sebentar Pak, saya tanya aja tuh. Oleh karenanya nanti ini kita menginginkan selama itu komoditas bisa dihasilkan di Sultra, ya kita harus upayakan. Itu yang pernah ya. Kenapa? Ada solusi konkretnya? Ya. Apa? Tadi kan misalnya bawang merah kita kan banyak dari Sulawesi Selatan. Bawang merah. Sidrap sama yang bawahnya Palopo itu apa lagi? Sidrap ya. Enrekan. Secara teknis budidaya teman-teman kan ternyata bisa menghasilkan batu bangga, bisa menghasilkan dimoramo. Kenapa tidak ada upaya untuk tersebut? Kita hasilkan supaya tata niaga tadi tidak terlalu panjang. Tidak jelas agak mahal dia. Iya, jelas. Yang kedua agak mahal ketergantungan. Itu salah satu solusi. Bagaimana kita juga bisa produksi bahan merah. Produksi yang memang bisa kita hasilkan secara agroklimat ya. Kalau beras tadi
Nah, kalau khusus untuk beras, kendalanya kita adalah, saya kan 25 tahun berkecimpung di sosial ekonomi pertanian. Ternyata kalau memang kita lihat kondisinya, ya memang tidak bisa dipungkiri, teman-teman dari selatan itu cari gabah sampai ke kita. Mereka bawa dengan armadanya. Mereka bawa ke sana, setelah digiling, bawa ke sini lagi. Nah, hal-hal begini dalam konteks itu sebenarnya kebocoran wilayah kita. Kebocoran. Iya, kebocoran. Jadi beras itu mereka bawa ke sana, baru jual kembali ke kami. Mereka yang bawa, saking aktifnya mereka datang dengan armada truknya bawa ke sana gabah digiling. Habis itu dia tahu ini beras dari selatan. Tapi bisa jadi itu sebenarnya dari kita. Nah, itu salah satu hal yang sekarang itu harus kita putus ya. Iya. Nah, bagaimana caranya ya nanti eksekutif lah. Ya kecuali saya diminta di eksekutif mungkin saya nah, kalau selama ini tidak jalan Pak, akan begitu terus. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan Pak bahwa elastisitas transmisi harga ya artinya perubahan harga di tingkat hilir terhadap petani itu sangat kecil. Artinya kalau terjadi peningkatan harga beras, yang nikmati bukan petani Pak yang paling besar, pedagang. Kenapa? Karena hasil transmisinya rendah. Sekarang masalahnya di sistem kita kan, ini kalau petani menjual ke pedagang pengumpul, terus nanti jalan ke sana, selesai urusan harga dengan petani, selesai Pak. Kalau ada perubahan sesuatu yang menikmati, tidak ada. Saya setuju dengan pernyataan itu Pak. Iya. 2016 saya pernah di Kalidupa. Iya. Saya bersama Prof. Ola. Iya. Kita riset terkait, saya masih di Bali kemarin Pak Prof. Iya. Riset terkait petani rumput laut. Di sana harga tidak pernah naik. Berdampak tidak pernah harganya stagnan. Padahal pasar nasional itu sudah naik. Iya. Kita cari tahu apa penyebabnya. Iya. Sehingga otomatis dengan harga tetap stagnan, maka petaninya itu tidak akan pernah makmur, tidak pernah sejahtera. Ternyata di sana mereka bisa sampai 250 ton per satu kali panen. 250 ton yang saya panen. Ternyata kendalanya karena mereka kalau mereka mau produksi bercocok tanam untuk itu mereka ambil buah di tengkulak. Iya. Tengkulak tidak memberikan bunga. Iya. Tapi tengkulak satu syarat, dia yang tentukan harga. Nah, itu Pak. Permainan harga ini juga salah satu kondisi harus diputuskan Pak ya. Salah satu. Ya. Itu bukan hanya di rumput laut. Nah, saya sudah meneliti di kakao. Hampir semua. Saya sudah meneliti di Mete. Jadi hampir semua komoditas pertanian kesulitannya di sana. Karena mereka lah yang paling dekat, yang paling bisa mengatasi kalau ada masalah. Nah, sementara ini perusahaan. Boleh saya katakan sedikit loh. Saya pernah beli sama waktu saya masih di mana? Saya lupa yang Kanada itu. Pernah begitu. Memang kondisinya sudah seperti itu. Apa solusinya Prof? Ya. Untuk memutus mata rantai. Tidak mungkin kan kita mau pidana mereka karena tidak ada salahnya. Tidak, bukan. Ya. Di mana solusinya? Sekarang yang menentukan adalah petani ini mau melembaga apa tidak. Bukan melembaga membentuk lembaga, tidak, membuat kesepakatan bersama. Saya pernah membuat buku dan atau mungkin pemerintah tidak hadir, belum hadir. Hadir pemerintah di situ, tapi kan dia tidak kuasa melawan buyers yang besar ini. Karena setiap buyers Pak itu ketemu petani. Oh begitu langsung ya? Nah petani kalau skala kecil dia pasrah harga. Tapi kalau mereka bisa kumpul, misalnya rumput laut, mereka jadi satu. Jadi setiap buyers yang datang ketemu dengan satu pihak, siapa? Lembaga. Nah, dia dengan volume skala usaha yang besar itu bisa melawan. Dia punya bargaining. Nah ini masalahnya di sini. Solusi kita di mana sih untuk mengatasi? Iya itu lembaga. Kita bangun ke lembaga mereka. Bukan bangun lembaga. Mereka harus melembaga. Bukan namanya lembaga, tapi mereka buat suatu kesepakatan bahwa kita ini kalau menyangkut katakan rumput laut ya, petaninya kita satu suara saja. Jadi dia taunya katakan dia lembaga ini ya berhadapan dengan ini. Jadi nggak boleh itu setiap buyers ketemu satu petani. Itu yang bisa rusak. Masalah petani seperti begini Prof. Ini petani kan mau mudah. Iya. Kalau mereka di pemerintah minta bantuan misalkan bantuan modal, itu kan banyak Pak Guru makanya minta putus mata rantai, terlalu banyak birokrasinya. Kan masyarakat ini pertama mereka tidak paham, kemudian takut dengan pemerintah, kemudian pemerintah juga banyak pintu-pintunya. Mau ambil uang, mau minta bantuan modal di bank saja prosesnya terlalu panjang. Ini kan pemerintah harus hadir. Bagaimana sebuah memudahkan? Jadi bicara bagaimana mereka melembaga.
Sebetulnya masalahnya di sini mereka. Iya, karena itu begini Pak, itu lembaga mestinya semua permasalahan petani harus bisa diatasi oleh lembaga. Kalau selama ini oleh tengkulak. Dan dan pemerintah harus hadir. Jelas. Untuk dinas tertentu harus membackup. Misalkan pertanian harus backup. Terkait pertanian. Perikanan. Kalau masih seperti sekarang ini Pak Kadis, saya masih tidak terlalu optimis ya. Itu adalah peningkatan kesejahteraan petani bisa terasa dengan kondisi seperti itu. Karena apa? 65-70% kalau tidak salah penelitian saya sama Bank Indonesia, harga kakao itu Pak tergantung tergantung yang beli. Pokoknya ini harganya. Kira-kira begitu Pak. Ini harganya. Kenapa? Ya nggak bisa mengalah. Banyak sudah diambil dari mereka. Saya perlu uang untuk pendidikan, anak saya buat sekolah. Itu kelihatannya klasik tapi terjadi dan itu memang jangan dikatakan klasik. Itu menggurita itu. Kalau pemerintah tidak bisa hadir meyakinkan teman-teman petani kalau kalian tidak melembaga ya, masalahnya kadang-kadang itu melembaga begini, kalau ayo ada mau bantuan kita bikin lembaga, bukan itu yang saya maksud, bukan hanya namanya ada bantuan jadi tidak ada bantuan mundur, bukan, artinya mereka sepakat bahwa kami itu menyatu, katakan di desa ini. Berarti harus ada peran pemerintah. Jadi yang ketemu 1 lawan 1. Masalahnya 1 lawan 1. Ini kan 1 lawan banyak, tapi yang satu ini modal besar, yang satu kecil-kecil. Saya cuma punya 100 kilo. Iya, 100 kilo kan? Iya, 100 kilo. Terserah kita. Tapi kalau bayar sini, terus yang punya 10 ton, berpikir itu bayar kan? Dia tidak. Makanya di sistem yang saya bangun itu tidak boleh bias berhadapan dengan petani, harus dengan. Berarti pemerintah hadir. Harus hadir. Apakah regulasi harus dikeluarkan, ya dan lain sebagainya kan? Oke. Terima. Ada lagi tambahannya? Sudah. Oke. Saya kira solusinya ya sudah cukup. Kalau beliau tadi 2, saya ada 4 saya catat ini. Dan saya kira solusi terbaik ya menjadi catatan teman-teman dari Ketapang. Lanjut mungkin Pak. Tunggu saya ingat dulu. Oh iya. Tadi saya ingat. Memang tentang ini inflasi yang di awal saya agak lupa. Masalah inflasi tidak bisa ada pemimpin tiba-tiba disalahkan, tidak bisa. Tidak bisa. Itu terlalu terlalu menafikan sesuatu ya. Karena bagaimanapun juga itu masalah inflasi itu masalah fenomena global dan fenomena makro, tidak menyangkut siapa yang memimpin. Benar. Tetap terjadi. Memang tanggung jawab seorang pemimpin adalah bagaimana kondisi terjadi, dia mempunyai reaksi untuk membantu masyarakatnya. Ini bukan masalah. Ya kalau nanti datang PJ yang baru lagi misalnya terjadi inflasi diganti lagi, bukan itu masalahnya sekarang ya. Tapi kepedulian itu memang perlu ya. Ibarat analoginya, kalau anak kita kecelakaan masa orang tua disalahkan. Ya ini analoginya kan? Karena itu hanya penyebab, ya toh? Iya. Tapi tentu kita ada langkah-langkah, ya. Dan Pak Prof, satu terakhir, langkah-langkah strategik yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini sudah cukup progresif. Langkah-langkah yang dilakukan setelah menekan dari 2 ke 7 ini sudah cukup progresif kan? Oh, jadi begini. Saya tidak terlalu paham progresi apa tidak karena saya tidak terlalu teknis bagaimana. Tadi udah disampaikan gerakan pasar murah hanya belum terlalu efektif. Saya sudah bahas itu efektivitasnya perlu dilihat. Dia perlu tambahkan bagaimana ya, misalkan produksi bawang merah tidak usah lagi kita. Saya lebih pada memikir untuk memang akan terjadi inflasi itu bagaimanapun juga, tapi kan kita inginkan itu jangan sampai itu membebani masyarakat dengan daya beli uang yang rendah. Jadi saya melihatnya tadi Sultan ya seperti itu jangka pandang. Kalau jangka pendeknya ya dinasnya sudah bisa bergerak. Oke, terima kasih Pak Prof. Lanjut dari Direktur Pasar. Nah, bagaimana solusinya nih? Lanjut tadi dari Pak Prof bahwa bagaimana kehadiran pemerintah di dalam mengantisipasi atau menekan laju inflasi ini. Nah, kehadiran pemerintah memang sangat penting. Dan ini pemerintah kota, kami lihat pemerintah kota, pemerintah provinsi juga sudah cukup masif untuk melakukan pengendalian terkait inflasi ini. Ya khususnya di kota melalui tagline bergerak ini, seperti yang dikatakan Pak Prof, kami juga sudah melakukan operasi pasar di lapangan, dalam hal ini pasar murah, pasar, baik itu di tingkat kelurahan, malah bahkan mungkin satu-satunya di Indonesia yang melaksanakan pasar murah di dalam pasar, itu baru Kota Kendari yang melaksanakan. Pasar murah dalam pasar. Pasar murah dalam pasar, dan yang dilayani itu bukan cuma pedagang yang ada di dalam. Itu berapa setiap hari atau? Itu kita lakukan berkala. Itu kita lakukan berkala dan
dalam kegiatan pasar murah ini kita menggandeng beberapa pengusaha-pengusaha, khususnya Kadin, kita libatkan di dalamnya, dan termasuk juga Bulog di dalamnya. Nah, sehingga dengan adanya pasar murah walaupun sesaat ini bisa cukup menekan harga yang terjadi di pasar, yang ketika teman-teman pedagang memberikan harga yang di atas, mereka bisa kita turunkan. Cuma itu yang dilaksanakan? Iya, selain itu kita juga selalu memberikan pengendalian harga kepada pedagang. Dalam hal ini ketika misalnya kita membuat semacam gerai di dalam pasar, jadi ketika pedagang mau menaikkan harganya, maka gerai ini hadir untuk menekan harga yang dinaikkan oleh pedagang kepada masyarakat. Ya, di mana harga ini kita menyesuaikan dengan harga Bulog, khususnya beras. Dan beras kok masih naik? Beras hari ini bukan karena itulah tadi masyarakat yang naik ini kan bukan harga beras ininya, karena masyarakat ingin mengkonsumsi beras yang terbaik, selalu beras terbaik. Nah, sehingga berarti harga beras tidak naik. Iya, harga beras. Kenapa patokan dari pasar ini bahwa beras itu patokan dasarnya adalah beras Bulog? Iya, karena konsumsi ini beras Bulog sekarang kita tidak bisa menganggap bahwa kualitasnya rendah, cukup baik juga kualitasnya sekarang beras Bulog. Iya. Nah, cuman kan kadang-kala ini ketika mengambil beras dari luar, nah inilah yang menjadi ketika turun pengambilan data ini. Kalau saya setuju dengan Prof tadi. Iya. Dengan Pak, kita putus tadi gandum tadi yang dibawa, kita putus di situ. Iya. Karena masyarakat juga kalau kita hanya Bulog kita jadikan patokan, kita tidak pernah naik kelas. Betul nggak? Hanya kita patokan dasar harga buah, sementara masyarakat memang mesti harus ada insentif bagaimana Iya. mereka tidak menjual ke pihak lain. Ke pihak lain, ini Iya. yang penting. Betul. Iya. Nah, di sinilah sebenarnya Ada pernyataannya Presiden seperti ini. Minggu kemarin dihadirkan seluruh kepala daerah. Lihat pasar. Ini kata lihat pasar ini bukannya kita gerakan pasar murah, tapi kita dalam konteks semuanya lihat pasar, bagaimana distribusi, bagaimana rantai pasokan dan seterusnya. Ya, kemudian stok bagaimana sudah kalau cukup stok hari ini, kemudian cek, lihat dan jangan terjebak rutinitas administrasi. Iya. Ini yang paling ingat, jangan sampai ini menjadi rutinitas administrasi, hanya kita cek aman, tapi kita tidak lihat betul-betul persoalannya apa. Ya, kemudian urusan harga tolong diperhatikan. Jangan dikatakan kan harganya itu karena beli beras itu beras yang mahal. Jangan, ini Pak Presiden yang arahnya supaya harga itu betul-betul jangan urusan harga tolong diperhatikan. Ya kalau misalkan masyarakat kan mau naik juga sejahtera juga masalah beras Bulog terus dia makan ya. Mungkin makan naik beras. Jadi mungkin ada solusi yang kita jangan hanya kita berpikir karena Bulog bagus. Ada solusi. Ini ke depan pasar. Kemudian jaga pasokan. Saya kira setuju tadi. Salah satu penyebab pasokan kita kena gabah tadi dikirim ke sana kemudian dijual sini. Jadi harganya harga sana itu salah satu. Kemudian pantau harga. Turun ke lapangan, penting sekali turun ke lapangan. Saya setuju dengan Prof tadi bahwa bukan persoalan GPM saja yang kita lakukan, tapi banyak langkah-langkah konkret yang kita lakukan. Kalau pemantauan harga kita di Kota Kendari ini sudah dilakukan hampir setiap hari turun. Jalan sendiri, tidak libatkan provinsi. Iya, melibatkan kita. Kalau mungkin keterlibatan provinsi kita juga sering turun harus bersama kayaknya. Dinas, harus bersama ketahanan pangan untuk turun memantau harga. Kenapa tidak harus bersama? Dan kita sama-sama turun. Sudah berapa kali kita bersama-sama Pak Kadis itu turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan harga. Dengan TNI Polri barangkali apa Forkopimda ya. Bersama TNI Polri. Nah, sekarang ini kan kita ada dibentuk namanya tim Satgas inflasi daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, inilah yang bersama-sama turun ke lapangan melakukan pemantauan. Nah, ketika terjadi lonjakan harga, setelah kita lihat lonjakan harga, nah disitulah kita hadir untuk menyelesaikan terjadinya lonjakan harga ini. Nah, ini juga bukan hanya pada saat terjadinya lonjakan harga itu kita selesaikan, tapi kita tetap melihat bagaimana ke depannya supaya ini tidak terjadi lagi hal seperti ini. Ada langkah-langkah juga itu kita libatkan TNI Polri dan Kejaksaan untuk memberi efek jerah ketika kita terlibat di lapangan. Bukan berarti kita harus penjarakan, tetapi mungkin Pak Prof kita harus langkah-langkah dulu ya, mungkin diingatkan, diberikan pernyataan tidak melakukan lagi penimbunan dan seterusnya. Karena jujur aja, apapun kita katakan bahwa dengan salah satu indikator mahal beras, kelangkaan LPG, salah satu penyebabnya juga karena ada penimbunan. Mungkin oknum, mungkin kita secara umum Bapak bisa yakin bahwa ada oknum melakukan. Kalau hari ini kalau oknum itu tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau penimbunan hari ini kami pikir belum tidak ada.
Kalau Tapi yang pasti harus turun ya. iya, Harus turun. yang pastinya Solusi kita harus tetap turun ya. untuk melihat baik itu di Harusnya tingkat harusnya gas melon ya. Iya. Yang hijau gas. Iya. Gas 3 kilogram Melon. ini, gas melon ya. Karena itu kan gas untuk emak-emak kan ya. 2 minggu lalu memang hilang di pasaran. Gila di pasaran ya. Karena itu Jadi tadi kendalanya Pak. jadi Kendalanya mungkin itu karena ini saya titip harapan masyarakat. Saya sering baca di sosial media masyarakat bahwa turun aksi, ada efek jerah. Untuk efek jerah kan pemerintah tidak bisa melakukan, Iya. ya toh? Karena undang-undang kita kan ya sifatnya spesial, ya kita tidak. Tapi kita libatkan kejaksaan untuk, tapi tidak dipenjarakan, diingatkan dulu. Kalau sudah berulang-ulang barulah ditindak kecerdasan kan, gitu. Oke, terima kasih Pak Saifuddin. Ya, lanjut dari ada tindakan nih. Solusinya seperti apa sih sebetulnya? Pak, ini berat ini kalau solusi, tapi tadi kisi-kisinya Pak Bro sudah kasih. Oh, sudah kasih. Jadi yang pertama, terutama kalau kita lihat dari siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab. Yang pertama, Bank Indonesia juga perlu melakukan desain kerangka penanganan inflasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah gitu ya. Tidak hanya nasional. Kan sekarang ini secara nasional, meskipun ini gejala makro ya, harga-harganya gejala makro. Jadi kita inginkan juga Bank Indonesia punya instrumen yang impact-nya itu regional atau di daerah. Karena daerah inilah sebenarnya yang paling merasakan gitu ya. Tadi Pak Bro sudah sampaikan bahwa inflasi nasional itu agregasi secara tertimbang dari inflasi di tingkat daerah. Jadi sesungguhnya yang kena impact itu ya masyarakat di daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap seluruh pemerintah daerah itu mengintrodusir gejolak harga ini, fenomena gejolak harga ini ke dalam paling tidak indikator kinerja utamanya. Jadi tidak dikerjakan secara ad hoc seperti sekarang ini. Jadi nanti ada kejadian baru ditangani, ya ad hoc. Jadi kesannya dia lebih kuratif. Nanti ada kebakaran baru pemadamnya turun. Belum masuk ke level preventif atau mitigatif. Nah, problemnya adalah kalau kita mau membangun kerangka mitigatif, instrumennya di daerah pakai apa? Kita tidak punya instrumen yang baku gitu, dan kita belum pernah punya pengalaman gitu. Ada exercise berkaitan dengan instrumen mitigatif. Yang paling penting itu, dan ini saya lihat kalau saya baca ya Pak Gubernur ini PJ, saya belum pernah lihat juga Pak instrumentasi ke bawahnya Pak Gubernur ini seperti apa. Tapi kalau saya baca kemarin itu ada presisi apa? Presisi ya, data desa presisi. Oh, data desa presisi. Ya, tapi paling tidak saya menangkap datanya. Nah, instrumentasi penanganan ini yang terutama mitigatif pasti butuh data. Ya, benar. Nah, dan data itu saya kira begini. Saya sepakat dengan Pak Prof tadi. Ini bazar, kita tidak menafikan juga, tidak apa-apa. Tapi itu kan jangka pendek. Dan hanya mau menyelesaikan sesaat. Nah, sekarang kita beralih tadi. Kalau semangatnya mau jangka menengah dan jangka panjang, bikin dong instrumentasinya. Ya, instrumentasinya mulai dari data. Misalnya tadi, apakah ada pendataan di tingkatan para pembeli tadi, itu yang mengakses pasar murah tadi, atau bazar tadi, apakah itu di data mereka? Ini datang dari keluarga, benarkah keluarga kalau desilnya ada 10 tingkatan, itu yang berada di paling bawah, yang terpapar inflasi. Apakah mereka yang membeli tadi produk-produk di pasar murah atau bukan? Dan kalau mereka yang membeli, harusnya itu direkam. Siapa mereka, di mana mereka berada. Indikasi bahwa pembelinya bukan dari... Tidak, saya tidak ngomong gitu. Cuma maksud saya yang mengelola pasar murah tadi harus mendesain instrumen berbasis data. Sehingga kalau pasar murah diadakan lagi, apakah masih orang yang sama yang akses ke produk-produk itu. Nah, jadi memang data presisi, partai presisi pengguna itu bukan hanya desa dan kelurahan. Oh, kelurahan. Di mana dalam hal ini untuk memberikan data yang reliable, data yang real time terkait bagaimana gejolak-gejolak. Salah satu ya, oke lah. Saya kira cukup. Saya teruskan dulu ini biar saya tidak lupa. Saya lupa. Nah, cuma problemnya pemerintah kita pada semua tingkatan ini data tidak karu-karuan. Jadi misalnya datang kadis baru mengganti atau ada penggantinya, ini data udah kumpul baru lagi. Kan kasihan, padahal mungkin Pak Kadis sudah bekerja menyusun data sudah ada. Nah, itu jadi masalah. Kemudian kalau dia menjadi indikator utama tadi, indikator kinerja utama, maka jadi perhatian semua. Terutama kalau dia jadi IQ-nya gubernur, maka semua kadis perlu wajib mengintrodusir gejolak harga sebagai prioritas utama atau program kerjanya lah. Nah, apa yang paling bisa kita bayangkan? Yang paling bisa kita bayangkan berkaitan dengan solusi adalah terutama bukan yang kuratif, yang ad hoc tadi seperti pasar murah,
kita bisa membangun sistem peringatan dini terhadap gejolak harga. Jadi ada early warning system untuk volatilitas harga, terutama atas produk-produk yang potensial menyumbang inflasi, seperti yang disebutkan Pak Kadis tadi. Itu kan udah ke data tadi tuh. Siapa yang berapa kebutuhan apa segala macam sudah ke data. Nah sekarang yang kita tidak miliki adalah siapa rumah tangga yang paling potensial terpapar kalau terjadi kenaikan, misalnya di beras. Beras saja itu kan dia berkelas-kelas Pak. Ada yang medium, ada yang premium, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang naik yang mana? Yang premium atau yang medium? Ada data tidak? Terus yang beli premium itu siapa-siapa? Yang beli medium itu siapa-siapa? Gerai-gerainya ada di mana? Dan seterusnya. Jadi kalau ada instrumentasi seperti itu, misalnya early warning system untuk gejolak harga, pangan, lebih spesifik lagi untuk produk-produk penyumbang inflasi. Nah, itu kita bisa aman kita. Betul. Jadi tidak perlu lagi harus dimarah-marahi sama Mendagri misalnya, Bapak Gubernur kalau kasihan ini belum tahu apa-apa, baru 17 hari masih masa bulan madu. Pak Mendagri udah marah-marah, ini apa dibikin? Padahal kan seperti tadi Pak Kadis bilang, Pak Prof juga, bukan melulu salahnya APD karena ini orkestrasi Pak. Orkestrasi. Ada Bank Indonesia di situ, ada otoritas fiskal di situ, ada pemerintah pusat, ada OJK pemerintah, juga ya? ada OJK. Ada para pemain-pemain. Ada Bulog juga, ya. ada semua. Jadi yang pertama, introdusir gejolak harga ini sebagai strategis ke dalam indikator kinerja utama, supaya terutama itu terrekam di dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat daerah. Jadi RPJM masuk harus, kemudian rencana kerjanya setiap tahunan, sehingga jadi prioritas. Yang kedua tadi bangun itu early warning system. Kalau mau kita tidak bicara pasar modal saja, iya sistem peringatan dini. Jadi sistem peringatan dini begini Pak, kalau ada problemnya di hulu, segera dikirim informasi untuk penanganan bahwa ada problem di hulu. Jadi penanganannya di hulu. Kalau problemnya ada di tengah di rantai pasok ini, diberi juga peringatan dini, rantai pasok bermasalah, atasi. Kalau di hilirnya atasi juga tuh. Bisa kita tahu dan bisa ditahu. Jangan satu persoalan dihajar dengan sama solusi yang sama. Nah, yang terakhir menurut saya ini juga menjadi bagian penting. Karakteristik produk-produk penyumbang inflasi itu tadi sudah disampaikan Pak Kadis. Produk pangan dan produk pangan pertanian perkebunan ini unik Pak. Uniknya itu apa? Dia ini kalau produknya banjir itu tidak bisa serta-merta pasar mau serap langsung. Tidak bisa. Dia pasar kan sudah punya kebutuhan dan cenderung persisten. Nah, kemudian yang kedua selain itu dia cepat rusak. Dan karena cepat rusak harus delivery cepat ke pasar. Nah ini problem. Dan yang ketiga Pak, tidak ada satupun lembaga keuangan formal yang mau bertarung untuk memberikan pembiayaan bagi mereka seperti yang Pak Prof tadi sampaikan. Terutama perbankan, BP nggak ada Pak, karena resiko tinggi. Nah jadi sekarang apa yang bisa dilakukan berkaitan dengan hal yang seperti itu? Itu tadi manajemen stok. Nah, terutama bisa dilakukan oleh Perumda. Perumda ini tidak boleh lagi old school, ikut saja ekornya juga terus. Tidak bisa Pak. Bapak juga harus berinovasi. Ikut PD Pasar Jaya gitu. Salah satunya tadi kan buat dari peringatan salah satu apakah dalam butuh sistem informatika atau apa bisa lakukan itu. Tadi ada gerai tadi, itu mantap itu ada gerai tadi. Itu bisa jadi surprise. Tapi jangan jalan sendiri Kota Kendari, tapi itu menjadi pilot project untuk kabupaten kota. Saya potong sedikit, Pak Gubernur sudah bilang kemarin dalam satu pertemuannya, ini beberapa agenda tadi saya tidak perlu urai tadi. Jadi apa yang kita sampaikan seperti itu yang disampaikan Pak Gubernur. Mari kita bangun ini. Sekarang kita bangun ini. Yang terakhir tadi sebelum saya lupa. Yang terakhir ini kita juga perlu cermati, Pak Gubernur juga harus paham ini. Misalnya saja ya, antrian yang mengular pada produk-produk yang harganya itu diatur oleh pemerintah seperti BBM. Antrian yang mengular itu mengganggu sekali. Dan itu tidak pernah dihitung apakah ada implikasi ke harga-harga atas antrian yang mengular itu tadi. Baik bahan bakar ya? Bahan bakar ini. Tapi ini kan sudah puluhan tahun itu. Nah, kita belum bicara durasinya. Kita bicara dulu bahwa kalau problem tadi ada di tengah, berarti ini kan saluran distribusi dan kunci saluran distribusi itu transportir. Kunci transportir itu bahan bakar, Pak. Salah satunya ya, mungkin banyak. Dan ini kan hulunya ada di Pertamina. Ya, benar. Itu kan ditentukan oleh pemerintah. Jadi meskipun ini. Nah, kalau mereka mau jalan besok, mau bergerak hari ini, tapi antrian bensinnya nggak bisa dieksekusi hari ini, kan itu tertunda. Ada dwelling time di situ. Kita diskusikan di Kadis SDM. Beliau tidak akan bisa ke SDM nanti. Nanti bisa disampaikan. Oke, siap. Saya simpan ini. Iya, benar. Makanya saya simpan. Kita kan masih dialog berlanjut ini.
Kita panggil Kadis SDM, nanti kita ngomong itu. Jangan sampai besok sudah tidak ada kesimpulannya. Yang pas saya sudah tulis ini bahwa satu terkait apa tadi seringnya apa ada antrian itu, bagaimana solusinya itu. Nanti kita bicarakan itu pada Kadis SDM. Jadi untuk apa produk-produk yang harganya ditentukan oleh pemerintah itu perlu ada penanganan juga. Dan melanjutkan yang itu tadi, jangan salah. Kalau berasnya naik, produk-produk penggantinya itu biasanya juga mengikut. Iya. Jadi karena orang mau substitusi. Betul. Jadi beras mau ganti nggak karena mahal. Nah itu. Benar. Nah ini apakah ada juga harus ada kontrol antisipasi? Harus ada kontrol juga sih Pak. Itu dia yang perlu juga kita diurai loh. Total perumda ini sebenarnya ini. Kita harus nah makanya kita harus dorong juga pemerintah kota memperkuat perumdanya. Memperkuat sebagai penyertaan modal kota kan? Sebagai pilot project untuk kabupaten kota. Oh iya benar. Bisa jadi contoh. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Siap. Masih banyak tapi nanti kita diskusi di hari karena ini udah saya lihat Pak Prof ini udah lihat jam karena ada agendanya. Silakan Pak Kadis. Bagaimana solusi menurut Bapak? Atau udah diterima semua solusinya mereka? Silakan Pak Kadis. Ini solusinya sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus semua. Mantap. Saya akan menyimpulkan saja kalau bicara terkait ketersediaan khususnya pangan, maka kita akan bicara seberapa besar sih produk domestik pangan yang dihasilkan oleh satu daerah. Itu dulu, ya. Tadi Pak Prof sudah katakan bahwa Konawe ini semua lumbung, ya. Untuk itu maka kita bicara ketersediaan seberapa besar dulu produk domestik yang dihasilkan. Ya. Setelah itu baru kita bicara barang yang keluar masuk tentunya. Pasti akan ada terjadi. Nah, kemudian kita akan bicara cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, cadangan pangan masyarakat. Ya, itulah masuk kategori ketersediaan. Kepada keterjangkauan pasti kita akan bicara bagaimana distribusinya, bagaimana stabilisasi harganya, ya, bagaimana manajemen stoknya, bagaimana sistem logistiknya, bagaimana aksesibilitasnya. Masyarakat bisa mengakses informasi, bisa mengakses pasar. Nah, terakhir baru kemanfaatan. Bagaimana pemanfaatan pangan oleh masyarakat secara fisik, secara sosial bisa diterima kepada pola pangan harapan kita, kepada stunting kita, dan pada akhirnya nanti cita-cita negara menciptakan Indonesia emas di 2045 bisa tercapai karena pangan mengambil peran di sini. Ya, terkait dengan diskusi ini tadi sangat bagus solusi. Pemerintah sekarang sudah banyak melakukan solusi. Antara lain menjalin kerjasama antar daerah. Baik itu G2G dilakukan, B2B bisnis to bisnis juga dilakukan. Ya, jadi dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Pemerintah daerah memfasilitasi transportasi sehingga harga di Kabupaten A sama dengan kabupaten yang dituju. Jadi seperti beras dari Konawe, dari Kolding, Kebuton Tengah, Kemulang Barat ini sudah dilakukan. Kerjasama antar daerah itu sudah dilakukan. Keluar provinsi juga dilakukan seperti bawang merah yang diceritakan Pak Prof. Ya, Enrekan, Sidra, bahkan Bima kita sudah lakukan untuk menyuplai itu. Ya, ini semua kita lakukan kerjasama antar daerah. Kemudian pemerintah juga melakukan dengan bantuan cadangan pangan pemerintah, mengeluarkan beras kita bantu. Sulawesi Tenggara saat ini 225.516 keluarga penerima manfaat itu dibagikan beras gratis ya 10 kilo selama per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Ya. Jadi tahun 2024 ini sudah 6 bulan. Tapi sudah pakai data kan? Pakai data sudah. seperti dia katakan. Ya. Oh ya. Ya, ini data dari Dinas Sosial. Dari sosial, oke. Dari TKS. Ya, TKS. Nah, kita bagikan itu. Ya. Kemudian untuk mengantisipasi beras juga kita punya program yang namanya Sigap SPHP. Artinya siap jaga harga pasar melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Itu kita membuat 245 kios seluruh Sultra ini untuk menjual beras dengan harga sesuai harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Nah, itu kita juga sudah lakukan ya.
Kemudian memang boleh dikatakan jangka pendek kita lakukan gerakan pangan murah. Ya, tapi gerakan pangan murah ini Pak ternyata dampaknya juga berdampak terhadap pengendalian inflasi. Karena kami memotong biaya transportasi, harga pasti jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Kemudian Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan belanja tak terduga untuk melakukan operasi pasar yang dilakukan oleh Perindak, mensubsidi harga kan tentunya dengan data-data juga dari Dinsos gitu. Jadi itu semua dilakukan ya. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh kita adalah gerakan menanam. Gerakan menanam itu ada himbauannya Bapak Gubernur ya kan. Kemudian dilakukan juga oleh TNI Polri. Sekarang ini TNI lagi gencar-gencarnya mengembangkan tanaman, ya baik itu tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Nah, kemudian sekolah juga melakukan SMK. Yang perlu kita jaga sekarang jangan sampai overproduksi. Ya, dari tanaman cabenya, dari tomatnya, ya, dari bawang merahnya. Ya, itu yang kita takutkan overproduksi. Memang bawang merah seperti Pak Prof katakan idealnya kan kita harus menanam. Ya, pemerintah hari ini sudah mulai memprogramkan itu supaya kita tidak lagi mendatangkan dari luar provinsi minimalkan itu. Nah, ini semua dilakukan. BI juga melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan GNPIP kan. BI juga banyak petani-petani binaannya. Ya, kita sudah itu semua. Nah, kemudian pemerintah juga secara rutin, secara berkala, secara tiba-tiba kita juga melakukan sidak terhadap pasar, sidak terhadap para distributor, utamanya jangan sampai ada yang menimbun barang. Karena 2 hari saja barang disimpan, dikeluarkan, ini sudah lonjakan harga yang terjadi. Kami juga selalu memantau di Pelindo bagaimana kontainer pangan itu segera dibongkar muat. Jangan sampai minta diprioritaskan. Ya. Kemudian saya juga kerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk distribusi pangan ke pulau-pulau ferry untuk diprioritaskan sehingga distribusi pangan ini bisa berjalan terus ya. Nah, pemerintah provinsi saat ini juga punya yang namanya cadangan pangan pemerintah provinsi berupa beras. Tapi itu kan dalam kondisi nanti darurat, dalam kondisi bencana, ya, dalam kondisi harga yang tidak terkendali, kita akan keluarkan. Kabupaten kota juga sudah banyak yang punya, karena fungsi pemerintah adalah tentunya untuk membackup, ya. Kemudian terkait dengan yang berkembang tadi di diskusi solusi ini sangat luar biasa masukannya ya. Sebenarnya ada juga kita sudah buat lembaga ekonomi masyarakat yang sudah berfungsi, itu sebenarnya sudah sangat bagus. Kemudian bagaimana kita memotong mata rantai tengkulak ya. Tadi Pak Prof juga katakan bahwa gabah kita lari ke Sulawesi Selatan, kembali beras. Sebenarnya gubernur kita juga sudah melakukan satu surat edaran yang memerintahkan bupati wali kota kan? Ya, untuk memenuhi kebutuhan dulu baru boleh keluar. Tapi dunia pasar kita tidak bisa kendalikan, Pak. Pembeli dari selatan dia mau membeli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan ya. Kita nggak bisa melarang petani pada akhirnya. Nah, tapi minimal dengan kebersamaan pemerintah tadi kita sudah mulai mengurangi untuk gabah kita yang keluar ke Sulawesi Selatan ya. Memang yang terjadi seperti itu, mereka memanfaatkan ekspedisi yang datang, pulang kosong dimanfaatkan itu semua. Jadi ini sebenarnya Pak Prof sudah berlangsung lama ya, tapi sudah menjadi tradisi karena mereka mau membeli lebih tinggi. Nah, tapi pemerintah dari hari ke hari terus melaksanakan program bagaimana kita bisa
menstabilkan harga yang khususnya harga-harga di pasar sehingga inflasi kita bisa betul-betul terkendali. Ya, kita juga lakukan rapat rutin ya. Insya Allah tanggal 16 nanti akan memanggil bupati wali kota semua rapat TPID. Ya, dan kita yakin bahwa dari 7 kita lagi naik lagi. Karena semua kabupaten kota sekarang kan bergerak. Sudah bergerak ya. Gerakan pangan murah juga Pak Presiden memerintahkan kepada gubernur, bupati, wali kota melalui suratnya Bapanas untuk melakukan gerakan pangan murah setiap minggu. Alhamdulillah kabupaten kota juga melakukan. Ya, kita juga melakukan. Kita 17 kota kemarin kan melakukannya. Sekarang ini memang yang beras masih ada kenaikan sedikit, ya. Tapi yang harus kita antisipasi lagi ini menghadapi Natal. Ya, menghadapi hari besar keagamaan nasional ini yang perlu kita harus betul-betul jaga, Pak. Ya, kita sama-sama menjaga ini semua karena di situ pasti hukum ekonomi akan terjadi. Di mana terjadi lonjakan kebutuhan, maka akan terjadi. Oke, saya kira Pak sudah cukup ya lengkap banget ya dari sudut pandang masing-masing, dari sudut pandang Pak Prof. Asar Fadal sudah melihat ya. Dari sudut pandang Pak Saifuddin, Adinda Dr. Samsul dan Pak Kadis. Pemirsa, saya tidak perlu simpulkan. Tadi Pak Kadis juga sudah simpulkan, ada kurang lebih 20 menit. Saya cuma mau katakan bahwa kehadiran kami di sini adalah bagaimana meyakinkan Sulawesi Tenggara kita akan mencapai deflasi. 2 menit. Oke, silakan. Ya. Saya di kesempatan ini ingin menghimbau kepada masyarakat. Oh iya. Yang pertama, secara ketersediaan neraca kita seluruh bahan pokok kita masih dalam kondisi aman dan terjaga. Untuk itu saya minta masyarakat untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu menampung banyak stok makanan di rumah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menghimbau masyarakat mulai sekarang mari kita stop boros pangan. Selamatkan pangan kita, ya. Masih banyak sampah makanan yang terbuang tersia-sia. Artinya makan secukupnya, jangan berlebihan, begitu ya. Satu, makan dengan bijak, kedua memasak dengan bijak, ya, supaya tidak membuang sampah makanan. Ya, kita bisa lihat Pak, di rumah sakit itu setiap hari membuang sampah makanan begitu banyak. Di hotel-hotel. Mungkin porsi tadi ya, porsinya jangan terlalu banyak ya. Sehingga saya menghimbau masyarakat untuk memasak yang bijak sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang ketiga, tolong ayo bersama-sama kita manfaatkan lahan-lahan yang belum termanfaatkan dengan menanam tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis. Iya benar. Ya. Seperti cabai dan lain sebagainya kan? Ya, saya kira itu cukup. Oke pemirsa, masih panjang kita menceritakan terkait inflasi dan solusinya. Pasti saya katakan bahwa Sulawesi Tenggara sangat optimis untuk menangani inflasi dan kita akan mencapai kepada deflasi. Demikian pemirsa untuk kopi laborasi kita sejam waktu kita habis dan kita akan lanjutkan pada kopi laborasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.